Bebas, oke, tidak apa-apa. Nah, dari tim ini gimana? Tingkah laku teman kalian saat bermain dengan saat belajar beda sama tingkah laku? Ya, beda kenapa? Bagaimana tingkah lakunya apa beda? Kalau belajar gimana? Oh, kadang berisik dari belakang. Oke, kalau bermain tingkah laku dari teman kalian ya. Nah, di sini gimana nih? Tingkah laku dari teman kalian saat belajar sama saat bermain beda apa sama? Beda. Beda apa? Bagaimana tingkah lakunya kok sama? Kalau belajar berisik, kalau bermain kayak kebun binatang. Oke, lanjut ke sini. Gimana? Tingkah laku contohnya awas. Menurut kenapa? Anggap belajar gimana? Main-main. Kalau main-main saat belajar, kalau misalnya saat istirahat gimana? Bermain. Oh, makan. Itu bedanya. Nah, ternyata pendapat-pendapat dari ananda-ananda semua ini sangatlah beragam. Ada yang bilang tingkah laku temannya saat istirahat makan sama kayak kebun binatang. Bener apa kayaknya? Bener. Kemudian tingkah lakunya saat belajar ada yang serius, ada yang main-main juga. Nah, menurut kalian lagi nih, kalau saat belajar main-main dan ribut-ribut seperti teman kalian yang ini, betul apa enggak? Berarti itu tingkah laku yang tidak baik. Tidak baik. Bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita tiru boleh? Tidak. Maka apa? Saat kita belajar, kita harus belajar dengan baik, dengan serius ya teman-teman tadi. Nah, itu tingkah laku itu bagian dari karakter diri kita. Halo. Hai. Apakah betul tingkah laku kalian ibu berbicara di depan kalian ngobrol? Tidak. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari nak. Kalau misalnya ada orang di depan sedang membicarakan sesuatu atau memberikan informasi kepada kalian, tentunya kalian harus menghargai. Itu tingkah laku dan karakter yang tentunya harus kita bentuk dalam keseharian kita dan juga bisa kita teladani dari tokoh-tokoh para perumus acara. Nah, setelah kita mengetahui apa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini ternyata kita ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Dari kegiatan kita nanti, ini yang harus kita capai. Nah, jadi nota atau ngobrol dengan temannya dikurangi. Ya, boleh kita lakukan ngobrol sama teman saat diskusi. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan berbantuan media gambar dan diadakan aja dan permainan, murid dapat menguraikan karakter dari tokoh perumus Pancasila dengan tepat. Menguraikan apa? Menguraikan info, misalnya Azam karakternya pendiam. Pendiam itu dia tidak bising di kelas. Nah, itu menguraikan. Paham semuanya? Paham. Yang kedua, tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok. Anda semua ibu harapkan dapat membuat biografi dari tokoh perumus Pancasila dengan baik. Nanti kita akan dibagi dalam 5 kelompok dan 5 kelompok anak ini akan membuat biografi dari tokoh Pancasila. Sudah paham
Oke, buka buku SKS-nya halaman 85. Meneladani karakter tokoh perumus Pancasila. Oke, dibuka 85. Halaman 85. Ketemu? Ternyata ada satu tokoh. Nah, sudah dibuka semua? Sudah dibuka? Sudah dibuka semuanya? Dari sini ada di SKS kalian sudah ada secara jelas terkait nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan juga paparan terkait tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, kita akan coba belajar dengan berkesinambungan. Apa berkesinambungan itu? Kalau ibu memberikan pernyataan atau pertanyaan, nanti kalian sambung apa informasi yang kalian temukan. Oke? Sekarang yang pertama kita akan membahas Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu ternyata lahir di Blitar pada tanggal berapa, Nak? Oke, pada tanggal 6. Oke, tanggal berapa? 6 Juli 1901 atau 1901 di Blitar. Tokoh ini merupakan seorang yang dijuluki sebagai pahlawan proklamator. Insinyur Soekarno ini apalagi perannya, Nak? Siapa yang pernah menjabat jadi presiden? Tokoh di ini siapa yang pernah jadi presiden? Maka peran yang kita ketahui bersama yang pertama, Insinyur Soekarno ini pernah menjadi presiden pertama negara Republik Indonesia. Apalagi peran dan karakter dari tokoh ini ada di Ketua PPKI Bagus Khaira. Lanjut lagi, apalagi sayang informasinya? Meninggal tahun berapa? 1970 tahun meninggalnya. Tahun lahir 1901, lahirnya di Blitar dan meninggalnya pada tahun 1970. Apa informasi yang pertama yang kita ketahui tentang Insinyur Soekarno? Lahirnya di mana? Di Blitar. Kemudian lahir pada tanggal 1901. Dan Insinyur Soekarno ini merupakan pahlawan yang dijuluki sebagai pahlawan proklamasi. Oke, lanjut. Nomor 2 ada Dr. Hadus Muhammad Hatta. Dr. Hadus Muhammad Hatta ini pernah nggak jadi wakil presiden Republik Indonesia? Lahir di mana? Lahir di Sumatera Barat. Pada tanggal berapa? Oke, 12 Agustus
Oke, lanjut. Wafatnya di mana? Oke, Tina, Nazir. Kayak dia buat Hashim. Wafat di mana? Nazir. Kayak dia buat Hashim. Wafat di mana? Wafat di mana? Perannya apa? Ketemu? Tanya, perannya apa? Pengurus, ketua pengurus, Nahdlatul Ulama Indonesia. Itu bicaranya oke. Nah, itu informasi-informasi yang kalian butuhkan untuk membuat biografi pokok. Jadi yang udah tadi mengikuti kegiatan kita barusan dengan tertib baik, maka nanti kita akan mudah dalam mengikuti lembar kerja. Nah, di sini sebelum kita mengisi lembar kerja ada bahan ajar yang akan ditampilkan dan juga nanti ada tata cara membuat biografi pokok. Nah, di sini perhatikan ke depan. Di sini sudah Ibu berikan. Ini Bapak Perumahan Pancasila yang pertama tadi Sri Soekarno, lahir di Blitar, 6 Juli 1961. Penggagas nama Pancasila. Lalu
Betul.